Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Para alim ulama yang kami hormati, para tokoh masyarakat yang kami hormati, para guru, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, hadirin hadirat, saudara-saudari dan anak sekalian yang berbahagia. Saya dikasih waktu kesempatan menurut jadwal adalah kultum, tapi di sini tertulis maksimal 15 menit. Artinya pendek. Tidak apa-apa ibu-ibu, bapak-bapak. Yang penting walau pendek tapi masuk. Masuk boleh jadi masuk lewat kuping kanan dan tidak masuk lagi, keluar. Atau masuk cuma lewat dua. Dan yang penting adalah masuk dan tidak keluar-keluar kecuali diamalkan. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, temanya adalah menghidupkan sholat malam sepanjang bulan Ramadan. Ramadan kita maklumi adalah bulan spesial, bulan istimewa, bulan yang luar biasa. Bulan Ramadan spesial bagi umat Islam karena seperti sabda Rasul, 5 hal yang diberikan kepada umat Muhammad SAW yang tidak pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Yang pertama adalah malam Ramadan. Allah lihat, Allah perhatikan orang-orang yang menghidupkan malamnya dengan sholat tentunya, atau membaca Al-Quran dan sebagainya. Maka barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan, Allah perhatikan, dan siapa yang perhatikan Allah, lam yu'adzibhu abadan, tidak pernah disiksa untuk selama-lamanya. Itu diantaranya keistimewaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana ada kegiatan khusus. Kalau sholatnya namanya taraweh dan siang harinya puasa. Itulah keistimewaan, kekhususan di bulan Ramadan. Karena Rasul bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang bangun malam mendirikan sholat imanan, dengan dasar iman, wahtisaban, dan hanya mengharap perjumpaan Allah, hanya karena Allah, hanya ingin bertemu Allah. Jadi kata ihtisab itu jemaah sekalian banyak tafsirnya. Ahli tafsir ada yang menyebutkan ihtisaban itu semata-mata hanya mengharap pahala Allah. Itu maknanya. Jadi barang siapa yang sholat malam, qama Ramadan, mendirikan sholat di bulan Ramadan, malam Ramadan, maka diampuni dosa-dosanya. Karena itu jamaah sekalian, mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini malamnya dengan mendirikan sekarang ini seperti ini, yaitu qiyamul lail, dan nanti di sepertiga yang terakhir atau selepas tengah malam kita tambah lagi dengan sholat sunat yang lainnya. Utamanya adalah sholat tahajud. Allah nyatakan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam itu bangun fatahajjat, lakukan sholat tahajud, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pasti, jadi kata asa itu bukan berarti mudah-mudahan. Allah menjamin asa ayyab asaka rabbuka. Allah Tuhan kita akan mengangkat kita
memberikan hadiah kepada kita tempat yang terpuji, yaitu surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka qiyamul lail penting kita lakukan. Kalau malam hari ini, sekarang ini kita sholat tarawih, maka nanti hidupkan sholat itu dengan berbagai macam sholat. Sholat hajat boleh. Yang punya keperluan, anaknya kepengen diterima di perguruan tinggi, sholat hajat. Yang kepengen usahanya maju, sholat hajat. Yang kepengen usahanya lancar, sholat hajat. Bisa juga sholat istikharah, minta dipilihkan mana yang baik untuk kita, namanya sholat istikharah. Apalagi kalau mau nambah lagi dengan namanya sholat tasbih. Rasulullah menyampaikan pesan kepada pamannya, paman maukah aku ajari satu sholat, kalau bisa dilaksanakan tiap malam, tiap hari, kalau nggak bisa seminggu sekali, kalau nggak bisa sebulan sekali, kalau nggak bisa sebulan setahun sekali. Nah, ini kesempatan Ramadan di mana pahala dilipat gandakan. Manfaatkan, utamanya tadi adalah sholat tahajud. Bapak-bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, kemudian kita mesti menyadari sholat yang bagaimana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Karena Al-Qur'an menyatakan fawailul lil musallin, celaka atau orang menyebutnya neraka wail lil musallin, untuk orang-orang yang sholat. Jangan kita sudah banyak sholat, mulai dari habis isya sampai subuh, tapi masuk golongan wail, fawail, mendapatkan wail. Jangan sampai itu. Maka siapakah mereka yang sholat tidak memberikan manfaat tapi malah mendapatkan wail? Disebutkan ayat berikutnya, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu mereka yang lalai dari salatnya. Bapak Ibu, mari kita perhatikan redaksi dari surat Al-Ma'un ini. Alladzina hum an sholatihim, ada kata an, bukan alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Dari sholatnya mereka lalai. Artinya kita sudah sholat tapi lalai apa yang dilakukan setelah sholat. Bukan alladzina hum an sholatihim an fi sholatihim sahun, bukan lalai dalam sholatnya. Sholatnya sudah dikerjakan dengan penuh, ada niatnya. Maka kata sahun ini banyak ditafsirkan oleh para ahli tafsir. Mayoritas ulama menyebutkan sahun itu artinya tidak tepat waktunya. Tetapi sesungguhnya bapak-bapak dan ibu-ibu saudara sekalian, ada yang lebih dari itu. Ahli tafsir menyebutkan tidak ada khusyuk dalam sholatnya. Itu yang pertama. Jadi orang yang sholatnya tidak khusyuk, ya hanya sekedar memenuhi kewajiban, hanya sekedar lapor, hanya sekedar bikin tampilkan wajah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jemaah sekalian dalam hati, sahun ini lebih titik beratkan kepada apa yang kamu lakukan sesudah kamu mendirikan sholat. Maka ada ulama yang menafsirkan sahun itu adalah asya'nu kullu, karakter yang kita bangun dari makna, dari hikmah, dari tujuan sholat. Jadi sholat itu Bapak Ibu saudara, ada maknanya, ada tujuannya, ada hikmahnya. Tujuannya apa? Tentu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya apa? Hikmahnya disebutkan dalam satu surat, satu ayat, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Mencegah perbuatan keji dan mungkar itu di luar sholat. Sebab kalau di dalam sholat sudah pasti, mana ada orang sholat kok nggak bisa meninggalkan kemungkaran, nggak bisa mencegah kemungkaran.
Jadi tujuan sholat sembah kepada Allah, hikmahnya bisa menjaga diri, bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan hikmahnya luar biasa. Ini sudah banyak dikaji oleh para ulama. Di antaranya as-sholatu miftahu kulli khair. Sholat itu adalah kunci dari segala kebaikan. Maka ketika kita punya hajat, ketika kita punya persoalan, ketika kita menghadapi kesulitan, ista'inu bis-sabri was-shalah, dirikan sholat dan bersabar. Itu di antara hikmah yang terdapat dalam sholat. Lebih dari itu, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, sholat yang kita lakukan harus menimbulkan rasa kegembiraan, rasa senang hati. Jangan sampai sudah sholat mukanya masih kucel, mukanya masih pucat, tidak ada gairah, tidak ada semangat, menunjukkan sebagai orang yang bermasalah. Tidak boleh. Sholat harus melahirkan itu, menampakkan wajah sebagai orang yang senang. Kata Rasulullah, man sarratuhu hasanatuhu wa sa'atuhu sayyi'atuhu wa huwa mu'min. Barang siapa yang kebaikannya membuat dirinya senang, wa sa'atuhu, dan keburukannya membuat dia sedih, maka dia adalah orang yang beriman. Maka kita harus senang ketika melakukan kebaikan-kebaikan itu. Dan orang yang senang melakukan kebaikan itu, bapak, ibu, saudara sekalian, ada 3 kelas. Yang pertama adalah orang yang senang melakukan kebaikan, orang yang senang melakukan ketaatan, orang yang senang melakukan sholat. Dia senang karena di sana dia meminta kepada Allah, ya Allah, kami ingin hidup bahagia. Ya Allah, saya ingin dimudahkan urusan saya. Ya Allah, saya ingin usaha saya lancar. Ya Allah, saya ingin menjadi orang yang berhasil. Ya Allah, saya takut mendapatkan siksa. Artinya dia senang karena di situ dia ada permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya dia sholat hanya meminta, ada keperluan, ada kepentingan, minta kepada Allah. Inilah tingkat yang pertama. Tingkat yang pertama, mungkin kebanyakan kita itu adalah tingkat itu. Sehingga sholat yang kita lakukan masih dimotivasi ingin mendapatkan, minta ini, minta itu. Itu tingkat pertama. Nah, ini adalah tingkatannya kelas SD. Dia nggak bekerja kalau nggak dikasih uang. Dia nggak mau jalan kalau nggak diupahi. Sungguh demikian kita senang kalau saat ini kita masih melakukan ketaatan ibadah seperti itu, maka kita masih SD. Yang kedua, dia senang beribadah, senang melakukan ketaatan, senang qiyamul lail, senang tahajud. Dia tidak minta ini, minta itu, hanya ingin diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kelas 2, tingkatan kedua. Jadi kita ingin Allah meridhoi hidup kita. Kenapa? Keridhaan Allah kita perlu. Karena kalau Allah sudah meridhoi kita, kita tidak usah memikirkan keperluan hidup kita. Kita tidak memikirkan masalah-masalah kita. Toh Allah sudah ridho kepada kita. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, Allah akan berikan apa yang menjadi keperluan kita. Tidak usah minta, tidak usah memohon. Sungguh pun berdoa itu diharuskan. Sungguh berdoa itu wajib. Karena kalau kita tidak berdoa, tidak meminta, itu dianggap sebagai orang yang sombong. Tetapi bapak, ibu, saudara sekalian, harus kita sadari doa itu ada 2 macam. Ada doa masalah, ada doa ibadah. Doa masalah itu ketika kita berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami dalam keadaan miskin, berikan kami rezeki. Ya Allah, istri saya sibuk, tolong sadarkan. Ya Allah, anak saya bandel, tolong bikin anak yang soleh. Ada permintaan. Ya Allah, saya sakit, mohon disembuhkan. Permintaan. Ya, itu doa masalah. Setelah kita meminta,
Lalu ikhlaskan, jangan tanya lagi, ya Allah kemarin saya juga berdoa kok nggak kunjung-kunjung tiba. Ya Allah seminggu yang lalu kami berdoa minta disembuhkan, kok sampai sekarang saya masih sakit. Jangan bertanya itu. Kalau itu kita sudah ikhlaskan, maka doa kita itu menjadi doa ibadah. Ya, doa ibadah. Jadi doa kita, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu doa tidak menyebutkan permintaan. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa, Engkau menyukai kemaafan. Nah, itu doa ibadah. Jadi ada doa yang kita minta, kita ikhlaskan, itu insya Allah akan jadi ibadah dan selamanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah cara mengabulkannya melihat situasi. Pada saat yang tepat, doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah orang yang ibadah, melakukan ketaatan kepada Allah semata-mata hanya ingin selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat, ya Allah, saya tidak minta apa-apa, tidak usah disebutkan kata itu, saya tidak minta apa-apa. Ya Allah, saya ingin selalu bersamamu. Karena sholat itu sendiri artinya adalah sila hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sholat, kita niatnya adalah, ya Allah, hanya semata-mata saya ingin selalu bersamamu. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, sholat kita gas, mental kita tata, lalu niat kita luruskan. Kita mesti meningkat dari kelas 1, oke, sekarang ini. Besok harus meningkat kelas 2. Bulan atau tahun depan Ramadan kita sudah kelas 3. Insya Allah Allah akan selalu bersama kita. Maka ketika kita bersama Allah, jangan khawatir. Alam semesta dan isinya itu ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apa yang kita perlukan, otomatis alam itu akan memberikannya. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala khilaf, segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.